Masih ingatkah kamu mengenai cara mengukur tinggi asap letusan gunung berapi? Pada video sebelumnya, kita dapat mengukurnya dari kejauhan dan mengamati titik teratas asap letusannya. Dari pengamatan ini, terbentuklah segitiga siku-siku yang menjadi bekal untuk menggunakan trigonometri. Namun, ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu besar sudut pengamatannya. Ternyata, besar sudutnya tidak bisa sembarangan. Terdapat sudut-sudut tertentu yang dapat memudahkan pengukuran. Sudut-sudut inilah yang dinamakan sudut istimewa. Pada video ketiga ini, kita akan sama-sama mempelajari hal yang istimewa itu. Lebih tepatnya mengenai apa yang dimaksud dengan sudut istimewa, bagaimana cara menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa, serta bagaimana sudut istimewa dapat membantu dalam memecahkan masalah trigonometri. Oh iya, sudut-sudut yang dikatakan istimewa pada trigonometri diantaranya adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut istimewa dikatakan istimewa karena memiliki nilai perbandingan trigonometri yang spesifik. Asal mulanya dapat dilihat dari segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan persegi. Mari mulai dari persegi. Misalnya terdapat persegi ABCD dengan panjang setiap sisi A. Persegi memiliki 4 sudut dengan masing-masing sudut berukuran 90 derajat. Kemudian persegi tersebut diiris pada diagonalnya sehingga didapat segitiga siku-siku. Kedua sudut lancip pada segitiga tersebut memiliki besar yang sama, yaitu 45 derajat. Panjang sisi AB sama dengan A, dan panjang sisi BC sama dengan A. Panjang sisi AC perlu kita cari tahu terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras. Karena AC merupakan sisi miring, maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. A kuadrat dapat dikeluarkan dari akar, sehingga panjang AC sama dengan akar 2A. Jika kita memilih alfa sebagai sudut C, maka sisi depannya adalah AB dengan panjang A, sisi sampingnya adalah BC dengan panjang A, dan sisi miringnya adalah AC dengan panjang akar 2A. Ingat bahwa sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Karena alfa sama dengan 45 derajat, maka diperoleh sin 45 derajat sama dengan sisi depannya A dan sisi miringnya adalah akar 2A. Sederhanakan dengan membagi A, diperoleh 1 per akar 2. Kemudian dirasionalkan untuk menghilangkan akar 2 pada penyebut. Dikali akar 2 per akar 2, didapat sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Dengan cara tersebut, kita juga bisa mendapatkan nilai dari cos 45 derajat dan tan 45 derajat. Untuk cos 45 derajat, ingat bahwa cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dengan alfa sama dengan 45 derajat, maka cos 45 derajat sama dengan sisi sampingnya A dan sisi miringnya akar 2A. Sederhanakan dengan membagi A diperoleh 1 per akar 2. Hasilnya akan sama dengan sin 45 derajat, yaitu didapat cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Untuk tan 45 derajat, tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Karena alfa sama dengan 45 derajat, maka tan 45 derajat sama dengan sisi depannya A dan sisi sampingnya A. Didapat tan 45 derajat sama dengan 1. Kita coba simpan hasil-hasil tersebut dalam sebuah tabel sudut istimewa berikut. Sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, dan tan 45 derajat sama dengan 1. Kita sudah memperoleh nilai trigonometri untuk sudut 45 derajat. Berikutnya, kita coba untuk mencari untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Menggunakan segitiga sama sisi. Misalnya kita memiliki segitiga sama sisi ADC dengan panjang sisi 2A. Setiap sudut pada segitiga sama sisi besarnya sama, yaitu 60 derajat. Kemudian segitiga tersebut diiris menjadi dua bagian yang sama, sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku.
Mari kita fokus pada satu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Sudut A berukuran 60 derajat, sedangkan sudut C berukuran 30 derajat setelah diiris menjadi dua. Panjang AC sama dengan 2A dan panjang AB sama dengan A. Untuk langkah selanjutnya akan diberikan sebagai tugas kelompok pada akhir video. Nantinya, nilai trigonometri untuk sudut 30 derajat adalah sin 30 derajat sama dengan 1/2, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Sedangkan untuk sudut 60 derajat adalah sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 60 sama dengan 1/2, dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Tersisa dua sudut lagi, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Nilai trigonometri keduanya dapat diketahui menggunakan segitiga siku-siku. Misalnya terdapat segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Jika kita menggunakan sudut C, maka sisi depannya adalah AB, sisi sampingnya adalah BC, dan sisi miringnya adalah AC. Kemudian kita perpendek sisi BC terus-menerus hingga sudut C-nya membesar. Terus membesar, besar lagi, hingga menjadi seperti ini. Segitiganya berubah menjadi garis vertikal. Pada kondisi ini, sudut C-nya membesar hingga berukuran 90 derajat. Kemudian sisi AB berhimpit dengan AC, sehingga panjang AB sama dengan panjang AC. Dan sisi BC memiliki panjang 0. Dengan demikian, sin C atau sin 90 derajat sama dengan depan per miring sama dengan AB per AC. Karena AB sama dengan AC, maka AB per AC sama dengan 1, sehingga sin 90 derajat sama dengan 1. Cos C atau cos 90 derajat sama dengan samping per miring, sama dengan BC per AC, di mana BC sama dengan 0. Angka 0 dibagi dengan suatu nilai, maka hasilnya adalah 0, sehingga cos 90 derajat sama dengan 0. Lanjut ke tan C atau tan 90 derajat, sama dengan depan per samping, sama dengan AB per BC, di mana BC sama dengan 0. Suatu nilai yang dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, sehingga tan 90 derajat sama dengan tak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Mari lengkapi tabel sudut istimewa tadi. Nilai trigonometri untuk sudut 90 derajat adalah sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Satu sudut terakhir, yaitu 0 derajat. Kita masih menggunakan segitiga siku-siku tadi. Jika kita menggunakan sudut C, maka sisi depannya adalah AB, sisi sampingnya adalah BC, dan sisi miringnya adalah AC. Tidak ada yang berubah. Bedanya adalah, kali ini kita perpendek sisi AB, yang mengakibatkan sudut C semakin mengecil. Terus mengecil, kecil lagi, hingga menjadi seperti ini. Segitiganya berubah menjadi garis horizontal. Pada kondisi ini, sudut C mengecil hingga berukuran 0 derajat. Kemudian sisi AC berhimpit dengan BC, sehingga panjang AC sama dengan panjang BC. Dan panjang sisi AB sama dengan 0. Dengan demikian, sin C atau sin 0 sama dengan depan per miring, sama dengan AB per AC, di mana AB sama dengan 0, diperoleh 0 dibagi AC sama dengan 0, sehingga sin 0 derajat sama dengan 0. Cos C atau cos 0 derajat sama dengan samping per miring, sama dengan BC per AC. Karena AC sama dengan BC, maka BC per AC sama dengan 1, sehingga cos 0 derajat sama dengan 1. Terakhir, tan C atau tan 0 derajat sama dengan depan per samping, sama dengan AB per BC, di mana AB sama dengan 0. Diperoleh 0 per BC, yang hasilnya adalah 0, sehingga tan 0 derajat sama dengan 0. Diperoleh nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat,
yaitu sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, dan tan 0 derajat sama dengan 0. Sehingga kita sudah melengkapi tabel trigonometri untuk sudut istimewa ini. Memang sekilas terlihat banyak dan nilainya cenderung rumit untuk diingat. Namun berjalannya waktu, kamu dapat mengingatnya asalkan diiringi dengan latihan. Tapi, apa sih gunanya nilai-nilai ini? Apakah bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri? Mari kita lihat bagaimana sudut ini begitu istimewa. Namun sebelum itu, ada hal lain yang perlu kamu tahu, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Kedua istilah ini merupakan jenis sudut berdasarkan arah pandangnya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan mata ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan mata ke bawah. Oke, mari kita lihat cara menggunakannya. Sebuah klinometer ditempatkan di atas sebuah meja dengan ketinggian 1,5 meter. Sudut elevasi yang didapat dari klinometer yang diletakkan 228 meter dari dasar Monas adalah 30 derajat. Berapa tinggi Monas yang didapat dari pengukuran tersebut? Kita cermati kembali ceritanya sekaligus membuat ilustrasinya. Pengamatan untuk mengukur tinggi Monas dilakukan dengan meletakkan klinometer atau alat untuk mengukur kemiringan dengan tinggi 1,5 meter. Sudut elevasi atau sudut dengan arah pandang ke atas berukuran 30 derajat, dan jarak klinometer dengan Monas adalah 228 meter. Pada segitiga siku-siku yang terbentuk, salah satu sisi menjadi tinggi Monas yang akan dicari. Misalkan sisi tersebut adalah T. Terhadap sudut 30 derajat, sisi depannya memiliki panjang T, dan sisi sampingnya memiliki panjang 228 meter. Artinya, sisi yang digunakan adalah sisi depan dan sisi samping. Dari 3 serangkai trigonometri, yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tan. Maka pada kali ini, kita akan menggunakan tan dari sudut yang diketahui, yaitu 30 derajat. Dapat dituliskan sebagai tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Dari tabel yang kita peroleh tadi, nilai tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Ubah tan 30 derajat menjadi 1/3 akar 3, kemudian kita bisa hitung sisanya dengan mengkali kedua ruas dengan 228. Diperoleh T sama dengan 76 akar 3. Dengan menggunakan kalkulator, akar 3 bernilai 1,73, sehingga T sama dengan 76 dikali 1,73. Yang hasilnya adalah 131,6 meter. Namun, belum selesai di situ. Tinggi Monas adalah T ditambah tinggi klinometer, atau 131,6 ditambah 1,5. Sehingga tinggi Monas yang diperoleh dari pengukuran tersebut adalah 133,1 meter. Contoh lain, dua orang siswa yang tingginya sama, yaitu 165 cm, ingin mengukur tinggi tiang bendera. Kedua siswa tersebut menghadap tiang bendera di mana siswa pertama berada 10 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi yang terbentuk pada siswa pertama dan kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut adalah 60 derajat dan 30 derajat, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah pada segitiga siku-siku yang terbentuk, salah satu sisi menjadi tinggi tiang bendera tersebut. Misalkan panjang sisinya adalah T. Selain itu, jarak antara siswa pertama dengan tiang bendera yang belum diketahui, kita misalkan panjangnya dengan A. Pada kasus ini, terdapat dua segitiga siku-siku yang terbentuk. Pertama, kita gunakan segitiga berikut. Terhadap sudut 60 derajat, sisi depannya memiliki panjang T, dan sisi sampingnya memiliki panjang A. Artinya, sisi yang digunakan adalah sisi depan dan sisi samping. Dari 3 serangkai trigonometri, yang menggunakan sisi depan dan samping adalah tan. Maka pada kali ini, kita akan menggunakan tan dari sudut yang digunakan, yaitu 60 derajat. Dapat dituliskan sebagai tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Dari tabel sudut istimewa, nilai tan 60 derajat adalah akar 3.
Ubah tan 60 derajat menjadi akar 3, sehingga akar 3 sama dengan T dibagi A, atau dapat ditulis sebagai akar 3A sama dengan T. Simpan dulu persamaan ini. Kemudian kita gunakan segitiga berikut. Terhadap sudut 30 derajat, sisi depannya memiliki panjang T, dan sisi sampingnya memiliki panjang A ditambah 10. Sehingga kita kembali menggunakan tan untuk sudut 30 derajat. Dapat ditulis sebagai tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Dari tabel sudut istimewa, nilai tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Ubah tan 30 derajat menjadi 1/3 akar 3, dan sisi depan menjadi T, serta sisi samping menjadi A tambah 10. Kemudian kali silang dan diperoleh 3T sama dengan akar 3 dikali A plus 10. Kali pelangi menjadi 3T sama dengan akar 3A ditambah 10 akar 3. Kemudian ubah akar 3A menjadi T dari persamaan tadi, sehingga 3T sama dengan T ditambah 10 akar 3. Atau 3T dikurang T sama dengan 10 akar 3. 3T dikurang T menjadi 2T sama dengan 10 akar 3. Kedua ruas dibagi dengan 2, maka diperoleh T sama dengan 5 akar 3 meter. Namun belum selesai di situ. Jangan lupakan tinggi siswa tersebut. Tinggi tiang bendera adalah T ditambah tinggi siswa, atau 5 akar 3 meter ditambah 165 cm. Ubah tinggi siswa ke dalam meter agar keduanya dalam satuan meter, sehingga diperoleh 5 akar 3 ditambah 1,65 meter. Maka tinggi tiang benderanya adalah 5 akar 3 ditambah 1,65 meter. Contoh lagi. Sebuah perosotan dengan tinggi 3 meter memiliki tangga dengan panjang 6 meter. Besar sudut elevasi yang terbentuk antara tangga dengan garis horizontal adalah, jika kita buat ilustrasinya, maka terdapat perosotan dengan tinggi 3 meter dan panjang tangga 6 meter. Terbentuklah segitiga siku-siku. Sudut elevasi antara tangga dengan garis horizontal atau garis datar dapat digambarkan seperti ini. Namun yang kita ingin cari adalah besar sudutnya. Misalkan sudut tersebut adalah sudut alfa. Terhadap sudut alfa, maka tinggi perosotan menjadi sisi depan, tangga perosotan menjadi sisi miring. Pada 3 serangkai, trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi miring adalah sin. Maka kali ini kita akan menggunakan sin dari sudut alfa. Dapat ditulis sebagai sin alfa sama dengan depan per miring. Maka diperoleh sin alfa sama dengan 3/6 atau 1/2. Dari tabel sudut istimewa, sin yang bernilai 1/2 adalah untuk sudut 30 derajat, maka alfa sama dengan 30 derajat. Sehingga sudut elevasi antara tangga dengan garis horizontal adalah 30 derajat. Akhirnya kita sampai di akhir dari video terakhir ini. Dari pembahasan tadi, ada beberapa catatan penting yang perlu kamu ingat. Di antaranya, terdapat sudut-sudut istimewa pada trigonometri, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut tersebut dikatakan istimewa karena memiliki nilai yang spesifik. Kemudian terdapat jenis sudut yang dapat dibedakan dari arah pandangnya, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan mata ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan mata ke bawah. Selesai sudah pembahasan kita mengenai trigonometri pada sudut istimewa. Sekarang waktunya untuk menguji pemahamanmu dengan mencoba beberapa latihan soal berikut. Seperti biasa, kerjakanlah secara berkelompok bersama teman-temanmu. Jangan lupa cek lagi video ini jika kamu masih merasa kesulitan, atau jangan ragu untuk bertanya kepada gurumu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai materi trigonometri. Namun, seperti kata pepatah, akhir adalah awal. Akhir dari video ini adalah awal dari perjalananmu dalam mendalami trigonometri hingga benar-benar menguasainya.
Jadi, terus berusaha, tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan.